Kepanikan adalah setengah dari penyakit. Iya. Kemudian Ketenangan ketenangan adalah setengah dari obat. Ya, berarti setengahnya lagi mungkin sains ya. Iya. Tadi kan menarik lo ngomong mengenai Islam dengan bencana ekologi, Islam dengan bencana wabah, Islam dengan keadaan-keadaan tertentu. Berarti sebenarnya dari argumen lo atau dari penjelasan lo, lebih tepatnya dari penjelasan lo, Islam ini dan ilmu pengetahuan berjalan beriring-iringan dari penjelasan lo. Nah, pertanyaan saya adalah sebenarnya standpoint agama Islam sendiri dengan sains itu bagaimana sih? Mungkin lo bisa jelaskan lebih detail karena narasi yang terbentuk saat ini seolah-olah ada agama apapun ya, dan ada sains itu nggak bisa berjalan beriring-iringan, seolah-olah bertentangan. Dimana kadang dari agama juga tanda kutip mengutuk apa yang ditemukan oleh sains, dan kebalikannya beberapa orang dari sains juga menganggap bahwa orang-orang di agama ini ketinggalan zaman gitu. Jadi ada kontribusi dari kedua belah pihak. Tapi sebenarnya kalau dari lo sendiri nih, dari apa yang lo paham, apa sih standpoint agama ke sains? Karena kan sekarang ini adalah sebuah keadaan yang nggak bisa kita sikapi cuma dengan menggunakan tanda kutip pemahaman agama, kan harus ada dari sains juga. Gimana? Iya, jadi tadi yang gue bilang seharusnya agama itu kan mau bertanya tentang wabah ini pada ahli medis. Karena di Quran dikatakan fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau lu nggak tahu sesuatu, lu tanya ke ahlinya aja. Ya kalau soal wabah tanya ke ahli medis gitu. Jangan agama over di sana. Makanya jangan tanya ke ustadz ya. Iya, makanya jangan tanya ke ustadz. Dan ustadz juga jangan over gitu. Maksudnya gimana? Iya. Dalam konteks kekacauan akibat pandemi corona ini, Ustadz memberikan pencerahan, kontribusi itu di wilayah yang memang wilayahnya dia dan dia expert di sana. Misalnya mendidik masyarakat untuk kemudian bersabar di tengah kondisi ini. Kemudian membangun argumen yang mendukung medis bahwa ternyata lockdown itu tadi ada di zaman Nabi. Kemudian juga mengembangkan juga misalnya satu narasi yang menurut gua penting juga adalah bahwa ternyata lu jangan terlalu khawatir juga. Jangan sampai yang membuat lu panik di tengah kondisi ini. Karena kenapa? Karena misalnya kata Ibnu Sina, kepanikan itu adalah setengah dari penyakit. Make sense. Dan ketenangan adalah setengah dari obat. Kesabaran adalah awal dari penyembuhan gitu, dia bilang. Jadi harusnya lo membangun narasi yang membuat masyarakat waspada tapi tetap tenang. Misalnya di Islam dikatakan siapa yang mati karena wabah itu matinya syahid. Di Islam siapa yang di tengah wabah masih menjaga dia di rumah saja agar tidak membuat penularan, itu diganjar dengan pahala seperti orang yang mati syahid. Artinya narasi untuk membantu para medis yang sedang bekerja untuk pengobatan dan tidak semakin menyebar masalah ini. Jadi sesuai porsinya gitu ya. Porsinya. Nah, secara umum porsi agama itu pada aspek moral. Menarik. Dalam konteks sains. Jadi agama tidak masuk ke aspek teknis dari sains itu sendiri. Urusan teknisnya kembalikan ke sains gitu. Jadi misalnya dalam konteks wabah, bagaimana mengobatinya, kemudian bagaimana cara mencegahnya. Agama nggak usah ikut-ikut. Itu biar sains tadi ya? Biar sains aja, nggak usah agama itu. Ustadz misalnya. Iya, Ustadz. Obat corona adalah doa. Tapi ustadznya ngomong pakai masker, cuci tangan. Anda ngomong gini, tapi Anda sendiri apa? Iya, maksud gua jangan masuk yang bukan wilayahnya. Kan menimbulkan kepanikan tersendiri nanti. Iya, akhirnya justru karena dia gak expert di sana. Nah, di satu sisi yang perannya lo harus fokus gitu. Membangun narasi-narasi sesuai dengan peran yang memang dibutuhkan oleh lo. Jadi agama itu sebagai standar moral. Makanya misalnya soal tenaga nuklir misalnya, agama mendorong
agar sains di bidang pengembangan tenaga nuklir itu berkembang pesat. Kemudian justru menyemangati agama dalam konteks pengembangannya. Yang agama harus berkontribusi ketika nuklir itu digunakan untuk senjata pemusnah. Nah, baru kemudian secara moral agama memagari itu. Karena kalau kompas tanda kutip. Iya, menjadi kompas ya. Karena pada sejak awal klaim agama dan sains itu sudah berbeda. Sains itu dari awal basicnya adalah partikularitas dan pembuktian. Dari hal kecil dibuktikan sampai didapatkan kesimpulan besarnya. Kalau agama sebaliknya, dari iman yang bersifat universal tentang segala hal, dan baru kemudian iman itu diajarkan kepada orang yang basisnya tidak mesti rasional. Iman itu. Jadi akhirnya kalau berjalan beriringan, keduanya saling memajukan. Tapi kalau cross gitu, saling melanggar kesepakatannya, karena kalau agama itu urusan hati, kalau sains itu urusan pembuktian indera. Tapi kalau ini saling nerobos, yang terjadi seperti tragedi Galileo di Eropa, di mana dia kemudian berkonflik dengan gereja pada saat itu. Dan Galileo dihukum mati, dan ternyata yang salah gerejanya, karena dia nggak punya expert di sana. Gereja salah di waktu itu. Di waktu itu. Sama dengan sekarang gitu. Ada kelompok-kelompok yang maksa, enggak, bumi itu datar. Apa dasarnya? Dasarnya ada dalilnya. Ya ampun, membuktikan bumi datar itu bukan pakai dalil dong. Tapi pakai penelitian. Maksud gua itu sih yang. Jadi mungkin jangan dicampur-campur ya, karena memang dari awal konsep sains dan religion itu atau agama itu memang sudah berbeda. Sudah berbeda. Jadi biarlah saling melengkapi, tapi jangan ditabrakin gitu. Karena kalau ditabrakin ya pasti jadinya ya brutal. Dan lo tau nggak yang menarik dari statement Habib apa? Tadi coba boleh diulangi lagi, Bib. Kepanikan adalah setengah dari penyakit. Iya. Kemudian ketenangan adalah setengah dari obat. Ya, berarti setengahnya lagi mungkin sains ya. Kita kan betul. Bisa jadi seperti itu kan. Jadi artinya agama secara moral memberi ketenangan, itu separuh dari obat. Separuhnya lagi adalah secara saintis. Betul. Ya tenang boleh, tapi ya kalau berobat. Ya berobat dong. Tapi bukan berarti ada dosisnya setengah aja. Iya betul. Nah makanya diminum 1 kaplet. Enggak, saya minum setengahnya kan saya udah tenang. Makanya di satu sisi jangan begitu, di sisi lain sains juga jangan masuk di ranah agama. Misalnya orang mengandalkan, lu kalau sudah minum obat gak usah doa gitu. Itu juga agak benar juga, karena bagaimanapun semua hukum alam itu misalnya dalam konteks agama itu berada di bawah kekuasaannya Tuhan. Jadi seberapapun usaha, kalau kemudian Tuhan nggak berkenan ya akan batal juga pada akhirnya. Jadi orang-orang sains jangan percuma berdoa. Orang agama juga jangan bilang percuma minum obat. Iya. Artinya itu wilayahnya masing-masing gitu. Karena kalau misalnya ada oknum dari sains bilang percuma berdoa, oknum dari agama percuma minum obat, yang bingung rakyat. Loh, jadi saya harus ngapain? Iya. Apalagi petugas farmasi kan lagi ngeracik. Jadi gimana bikinnya? Malah jadi kebingungan. Dan bagi gue kayak petugas medis gitu, semacam dokter. Tetap saja ada aspek moralnya. Buktinya mereka disumpah. Ya betul. Itu kan sifatnya etik moral. Sumpah betul. profesi itu yang menunjukkan etik moral gitu. Iya. Menarik nih pembahasan kita. Jadi ternyata kalau kita memaknai wabah ini dalam berbagai hal, ada banyak pelajaran yang bisa kita petik ya. Iya. Bahwa memang sebenarnya di saat-saat seperti inilah mungkin adalah tugas teman-teman yang merepresentasikan agamanya masing-masing untuk menunjukkan bahwa sebenarnya agama itu bukan penghalang, tapi adalah bagian dari solusi untuk menyelesaikan wabah ini. Gitu. Karena jangan sampai karena oknum sebagian kecil orang seolah-olah agama ini jadi penghalang menuju kesembuhan. Gitu. Misalnya dibilang, aduh ini ngeyel banget sih nih orang nih gitu. Dan makanya gue bilang di tengah kondisi ini kan yang terpenting adalah kolaborasi dalam solidaritas. Betul. Jadi setiap orang bekerja di wilayah expertnya masing-masing untuk melawan corona ini. Betul. Agama di bidang moral, sains di bidang medis, ekonom di bidang ekonomi, dan lain sebagainya. Semua bekerja bersama-sama. Nah, bagi gue itu adalah
dalam konteks Islam berjamaah dalam arti yang lain. Oke. Kalau kita Mungkin yang dalam arti lebih besar mungkin. lebih besar, berjamaah itu kan artinya bersama-sama. Ya. Jadi kalau Anda sekarang diminta untuk tidak sholat berjamaah di masjid dulu, berjamaahnya adalah membangun solidaritas dalam melawan corona di luar. Karena intinya sholat berjamaah itu salah satunya adalah mendidik kita untuk solid sebagai umat. Dan pembuktiannya adalah sekarang. Solidnya tidak cuma di masjid, tapi di luar masjid juga solid gitu. Betul. Jangan cuma pas sholat aja berdempetan, solid, di luar sholat malah bertengkar gitu. Dan yang menarik ya, kondisi-kondisi seperti ini melahirkan apa katanya? Mungkin bukan aliansi, tapi kesulitan-kesulitan yang mungkin kita tidak bisa nikmati di saat-saat yang berbeda. Beberapa tokoh, saya nggak usah sebut namanya, yang biasanya selalu punya argumen yang berbeda. Mereka kita bersatu kebetulan dalam hal ini relatif semuanya bersatu. Bahkan gue nggak bilang relatif. Sejauh ini yang gue lihat sih Palestina semuanya juga bersatu. Palestina, tanda kutip, jadi dia seperti yang lo bilang tadi, berjamaah dalam kesulitan itu. Dan kita jadi tidak bisa melihat sebuah aliansi yang mungkin nggak setiap hari kita bisa lihat gitu. Kenapa orang ini punya argumen? Gue bilangnya gini, sebenarnya kan kita itu tidak butuh musuh untuk bersatu. Nah, itu saya mau tanya, apakah kita memang kunci persatuan butuh musuh bersama? Dalam konteks ini adalah COVID-19 gitu. Kunci diktator. Aku pernah nonton Diktator Rules Book di Nat Geo, itu salah satunya menciptakan musuh agar bersatu, Itu gimana? musuh bersama. Jadi gini,